Jadi kawan-kawan, mengapa begitu bencinya? Ini kawan, Allah SWT mengutuki orang-orang Yahudi itu. Kenapa kawan? Sampai hari ini saya belum dapat jawaban. Tolong kawan-kawan Islam naik, beri saya jawaban, biar saya ini paham kenapa sih kitab yang ada memaki-maki atau mendiskreditkan orang Yahudi, bahkan dikutuk jadi kera dan babi. Siang hari ini saya buat judul, mengapa Yahudi selalu salah di mata Islam, ya, Islam, atau di mata Allah SWT salah nggak? Ya, selalu salah. Ada dibuat di situ Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani. Itu aja sepertinya yang selalu kena marah Allah. Islam nggak pernah ya. Kenapa begitu ya? Padahal Islam ada juga yang tidak pergi hari Jumat sholat ya. Zaman Muhammad apakah ada? Ada juga kawan ya. Tapi kenapa mereka tidak pernah dikutuk jadi kera dan babai? Ya, kenapa selalu harus Wahyudi itu aja selalu yang dikutuk jadi kera dan babai? Ini saya tambah heran melihat ajaran ini loh. Ya jujur kawan ya. Kenapa saya tambah heran ya? Karena memang heran saja. Nah, kawan-kawan, saya setting dulu sebentar, ada sedikit mau disetting ini. Kita akan buka beberapa surah nanti ya. Silakan yang mau menyanggah, kawan-kawan Wahyudi, kawan-kawan Muslim dan Muslim-Muslim yang baik hati. Yang nggak baik hati bagaimana? Janganlah, nanti kalian baperan, marah-marah aja kerja kalian. Dikit-dikit halal darah, dikit-dikit darah halal. Takut tahu kawan. Padahal darah siapa yang dihalalkan? Kalau darah hewan tidak masalah. Ini darah manusia, kan lawak-lawak aja ya. Oke. Nah, kawan-kawan, perhatikan baik-baik ya. Terima kasih Pak Sitorus pecah telur. Satu koin. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kalian membaca kitab suci Al-Quran, itulah dasar pertama. Kenapa? Ada nggak di kitab suci Kristen bahwa kitab suci Kristen mendiskreditkan Yahudi itu misalnya mengutuki jadi kera, mengutuki jadi babi? Gak ada ya. Hanya terdapat di Al-Quran lah orang yang tidak melaksanakan sabat dikutuk jadi kera, orang yang menyembah togut dikutuk jadi kera dan babi. Ya, di dalam Bible ada enggak? Enggak. Tuhan tidak pernah merubah wajah manusia menjadi makhluk lain, karena manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengannya. Ya, ini harus kalian perhatikan dengan baik-baik. Enggak mau dikutuknya orang sama dengan dia kok ya. Enggak mau dikutuk jadi monyet, jadi babai, jadi anjay, semuanya lah, itu entah apa ya. Hanya terdapat di kitab suci Al-Quran lah hal itu dikatakan. Ada yang mengatakan itu makna sesungguhnya, ada yang mengatakan itu makna kiasan. Itu terserah mereka lah, karena mereka yang punya masalah tentang itu ya. Di mana ayatnya itu, woi? Ya, bawa bawa data. Sebenarnya kalau saya berdebat itu selalu bawa data kawan. Cuman memang kawan-kawan Uclaim ini mereka itu lucu, bawa data itu hanya kalau balik layar. Pak sudah saya jelaskan surahnya. Ya, harusnya dari surah itu saja mereka sudah bisa mengerti kawannya. Tinggal buka, saksikan, selesai. Ini enggak kawannya. Harus kali kita balik-balik kamera ya, sebentar. Aku bukakan dulu yang mengenai kera. Itu terdapat di surah. Bentar ya. Sebentar. 2:65. Dibilang begini. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ngeri kawan. Ini mungkin saking marahnya Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat hari Sabat. Hari Sabat itu sholat enggak ya? Kan katanya itu dari hukum Allah, semuanya harus sholat. Masuk nggak ke logika orang ini ya? Makanya aku bilang, kalau Muslim ini otaknya itu bagus, mereka akan berpikir pada hari Sabat orang Yahudi sholat enggak ya? Cobalah kalian pikir. Karena ketika di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad di langit ke-6 itu bertemu dengan Musa, dan mereka bicara tentang yang namanya sholat. Umat Musa 50 kali. Nah, Israel kan umat Musa, Taurat kan punya Musa. Kira-kira menurut catatan sejarah dunia, apakah umat Israel itu sholat? Faktanya tidak. Ada yang berkata kepada saya kemarin ya,
Wow, sholat itu artinya berdoa. Saya bilang kamu pembohong, kamu penipu. Sholat itu artinya bukan berdoa saja. Bukan saya berdoa, apakah saya sholat? Kan tidak. Sholat itu tidak boleh kalian definisikan hanya berdoa. Berdoa bagi orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Yang belum mengucap 2 kalimat syahadat tidak dikatakan sholat. Paham nggak kalian? Harus paham. Ya, inilah enaknya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran abal-abal. Banyak orang tuh nggak tahu. Oh, kami berwudu kata si Suma 5 kali sehari. Wudu tidak, definisinya bukan hanya cuci tangan, cuci muka, cuci telinga, bukan itu. Harus ada ditambahi kalimat wudu dilakukan oleh orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tidak mengucap 2 kalimat syahadat, saya tidak bisa dikatakan berwudu sekalipun saya cuci muka, cuci telinga, mata, gigi, hidung, semua-semuanya, kaki dan semua-semuanya. Saya tidak akan bisa dikatakan berwudu karena saya tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Itu penting kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, mengapa begitu bencinya? Ini kawan, Allah SWT mengutuki orang-orang Yahudi itu. Kenapa kawan? Sampai hari ini saya belum dapat jawaban. Tolong kawan-kawan Islam naik, beri saya jawaban, biar saya ini paham kenapa sih kitab yang ada memaki-maki atau mendiskreditkan orang Yahudi, bahkan dikutuk jadi kera dan babi. Sementara Bible tidak pernah mengutuki Islam. Ada nggak kitab Bible mengutuki Islam? Nggak ada. Hanya satu-satunya kitab suci yang berasal dari katanya kaum apa ya? Kaum agama Syamawi. Kan begitu ya, kalau kita lihat ya. Hanya Al-Quran yang mengatakan itu. Selalu salah di mata Al-Quran, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Kalau di dalam Bible jelas yang disalahkan itu siapa? Baal. Ada nggak bicara Islam di Bible? Nggak ada. Artinya apa? Bahwa pertama yang bisa kita ambil kesimpulan, bahwa ketika Alkitab itu ada sampai Wahyu, Islam belum ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Islam sudah ada sebelum Nabi Musa, menurut catatan sejarah dunia itu pembual. Pembual. Makanya selalu saya minta tunjukkan bukti arkeologi satu, di mana ditemukan ada kata Islam di tulisan tertua sekalipun. Silakan. Gak ada, itu pembual semua itu. Wow, memang Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub tidak maha tahu. Maha tahu. Andai kata saat itu Islam sudah ada, pasti dia akan berfirman, "Hai Abraham." Kan sama seperti surah 2 ayat 132. Abraham mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mati dalam memeluk agama Islam. Tapi terjemahan Kemenak sekarang diganti jadi Muslim. Kan gitu. Ini harus kalian pahami. Beda dengan Al-Quran. Kristen saat itu sudah ada Kristen Arab. Kenapa di Al-Quran tidak ada disebut kata Kristen? Nah ini bukti bahwa Allah SWT itu maha tahu. Coba kalian pikir baik-baik. Ya, ini sangat mengasihkan belajar dengan menggunakan otak kawan. Tapi kalau menggunakan pantat ya nggak enak lah. Apa yang bisa kalian uraikan dari segala sesuatunya? Kalau kami Kristen jelas. Kenapa di dalam Bible tidak ada satu kata pun mengenai Islam? Agama Islam. Tapi agama yang dirujuk Yahudi. Kenapa Yesus di Matius 5 ayat 20 merujuk Yahudi tidak Islam? Karena Islam belum ada, belum lahir. Wah, sang debater, enggak, Islam itu Nabi Isa Islam. Kalau Nabi Isa Islam, pasti Nabi Isa tidak akan mengatakan di Matius 5 ayat 20, apabila hidup keagamanmu tidak melebihi ahli Taurat dan ahli Farisi. Tidak akan dikatakan begitu, tetapi rujukannya adalah Islam. Inilah agama yang kubawa. Pasti begitu kawan. Tapi faktanya Bible nggak ada cerita seperti itu. Nah, kenapa Bible tidak ada menistakan Islam? Tidak ada menghujat Islam. Bukan karena Islam itu suci gini di dalam Bible, bukan itu. Sudah alasannya. Karena Islam memang nggak ada. Andai kata Islam sudah ada pada masa itu, pasti Bible akan menyinggung Islam ini di dalam salah satu ayatnya. Ya. Dan pasti akan dikatakan agama ini begini loh. Yesus pun akan mengatakan. Tapi karena tidak ada Islam, apa yang mau dikatakan? Apa buktinya lagi di dalam Bible? Lihat. Tunggu ku buka ya. Oh, sebentar. Ketika Rasul Paulus
Nah, ini harus kalian pahami dulu kawan. Rasul Paulus. Rasul Paulus di kitab Para Rasul 14 ayat 12 dia mengatakan Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ini kenapa Paulus mengatakan ini? Karena saat itu memang sudah ada penyembah Zeus. Loh, orang itu kan berdakwah itu sampai ke Arab, Turki. Jadi jangan kalian kira Kristen pertama Antioquia itu dari Romawi. Kan otak-otak Uclim ini kan udah gue bilang dipantat semua. Setiap wah ini agama Kristen terbitan daripada Romawi. Sejak kapan Romawi? Antioquia itu di Romawi. Tapi kenapa? Jangankan mereka, aku bilang pendahulu mereka memang awalnya sama, Zakar naik, Zakar turun. Otak itu ditaruh di pantat. Dan uniknya mereka bangga jadi Oon, luar biasa. Saya suka ini kawan. Bangga jadi Oon itu adalah satu anugerah. Itu luar biasa. Enggak, saya mencari sampai hari ini enggak tahu di mana belajarnya itu enggak tahu. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Bangga jadi orang Oon itu. Bagaimana caranya itu? Aku pun enggak tahu sampai hari ini.